Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini benar-benar hal yang mengagetkan dan pagi yang sangat panjang karena di belakang semuanya sibuk dengan multimedia yang hari ini tiba-tiba saja mengganggu dan terganggu dan akhirnya kita tidak bisa melangsungkan seperti biasanya. Namun tidak apa-apa, kiranya kita tetap dapat beribadah dengan baik di dalam kondisi yang seperti ini. Sekali lagi saya mau menyapa Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Ya, saya mau memulai khotbah ini dengan pagi ini dengan salah satu penyakit langkah yang mungkin beberapa dari kita jarang dengar. Penyakit ini namanya ataksia. Boleh dibantu ya? Ataksia. Nah, sederhananya penyakit ini adalah pergerakan tubuh yang sulit dikendalikan penuh oleh pikiran kita. Sakit ini dapat terjadi karena cedera atau penyakit lain yang pernah dialami sebelumnya yang kemudian mengganggu saraf seseorang dan kemudian membuat tubuhnya tidak bisa dikendalikan dengan baik. Tubuh daripada sang penderita ini tidak bisa dikendalikan dengan baik. Nah, biasanya kita itu dapat mengendalikan semua bagian tubuh kita itu sesuai dengan pikiran kita. Sementara ataksia ini adalah sebuah penyakit yang membuat ketidaksinkronan antara pikiran kita dengan gerakan tubuh kita. Awal-awal penyakit ataksia ini dapat kita lihat ketika seseorang itu memutarkan matanya tiba-tiba. Dia memutarkan matanya tiba-tiba tanpa sebenarnya otaknya itu berpikir untuk memutar matanya. Lalu kemudian kita dapat lihat juga hal lain yang terjadi ketika seseorang terkena penyakit ataksia ini, dia berjalan miring, gak bisa berjalan lurus. Dia gak bisa jalan lurus ke depan, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena kakinya tidak menuruti apa yang ada di kepalanya. Kakinya tidak bisa dikontrol oleh apa yang ada di dalam pikirannya. Bola mata yang memutar, kaki yang sulit dikendalikan, tangan yang bahkan kadang-kadang tiba-tiba bisa bergerak sendiri tanpa dia sadari, tanpa sebenarnya dia kontrol di dalam pikirannya. Nah, inilah penyakit ataksia. Dan menariknya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ternyata ini bukan hanya terjadi di dalam kehidupan fisik seseorang, tapi ini terjadi di dalam kehidupan rohani seseorang. Mari kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Galatia 5. Galatia 5. Galatia 5 ayatnya yang ke-16 hingga yang ke-26. Namun kita tidak akan membacakan semuanya ya. Saya akan membacakan ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-18 dan kemudian ayatnya yang ke-25. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayatnya yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca surat ini, di bagian awal surat ini, surat Galatia ini, kita akan menemukan bahwa Paulus menuliskan surat ini karena kekecewaannya terhadap jemaat di Galatia. Kekecewaannya terhadap jemaat di Galatia. Slide boleh dibantu ya. Nah, Paulus ini merasa kecewa karena jemaat di Galatia yang telah ditinggalkannya, dia pergi kemudian melanjutkan perjalanan misinya. Jemaat di Galatia ini begitu cepat berpaling dari imannya terhadap Yesus Kristus. Kita dapat melihatnya di dalam pasalnya yang pertama. Paulus sangat kecewa karena jemaat di Galatia kemudian menerima ajaran Injil lain, menerima pengertian pemahaman keselamatan yang lain, yakni keselamatan
yang berasal dari pengorbanan Yesus Kristus dan perbuatan hukum Taurat. Paulus sangat kecewa karena itu bukanlah Injil yang sesungguhnya. Injil yang sesungguhnya, seseorang dapat diselamatkan hanya sekali lagi hanya melalui Yesus Kristus. Bukan Yesus Kristus plus, bukan. Hanya Yesus Kristus. Tapi begitu cepatnya jemaat di Galatia ini berubah imannya, berubah pemahamannya, hanya gara-gara orang Yahudi, orang Kristen Yahudi yang datang dan mengajarkan sesuatu yang salah kepada mereka. Di dalam kekecewaan tersebut, Paulus kemudian menjawab ajaran yang salah itu. Dia kemudian menjawab ajaran yang salah itu di dalam 2 pasalnya yang pertama. Dan kemudian dia menasihati jemaat kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang tepat. Dia ajarkan kembali bagaimana sebenarnya hukum Taurat itu dipandang oleh orang Kristen. Dan kemudian Paulus juga mendorong jemaat untuk dapat terus membangun pemahaman mereka dan komunikasi mereka dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya pada 2 pasal terakhir ini, pasal yang ke-5 dan ke-6, Paulus menjelaskan bagaimana pekerjaan Roh Kudus dalam diri seseorang yang telah menerima Kristus. Bagaimana pekerjaan Roh Kudus dalam keselamatan yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal dalam diri seseorang. Dimulai dengan hal yang paling dasar, yakni keselamatan. Kita tahu bahwa kemampuan kita untuk dapat percaya kepada Yesus itu bukanlah karena kita bisa percaya kepada Yesus, bukan. Tapi karena pekerjaan Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat percaya kepada Yesus. Roh Kuduslah yang kemudian menyentuh hati setiap kita dan kemudian kita dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian kita dapat beriman kepadanya. Dan setelah kita itu beriman kepada Yesus Kristus, Roh Kudus tidak diam. Roh Kudus tidak diam di dalam diri kita, tapi Roh Kudus bekerja terus di dalam diri seseorang. Yang kemudian di dalam pergerakan Roh Kudus itu dia membuat pribadi ketiga dari Allah Tritunggal ini membuat kita menyesal akan dosa-dosa kita. Menyesal akan dosa-dosa kita. Dan kemudian kita berduka atas semua perbuatan salah kita. Status keberdosaan yang kita miliki itu membuat kita merasa sakit hati di dalam diri kita. Dan disitulah pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Namun selanjutnya Roh Kudus juga bekerja membuat kita bukan hanya menyesali dosa-dosa kita. Tapi dia menyadarkan orang percaya atas status baru yang dimilikinya. Atas status baru yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Dan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Selasa yang lalu saya berkesempatan untuk mendampingi Josia. Selasa 2 minggu yang lalu, saya berkesempatan untuk mendampingi Josia untuk mengikuti ujian secara virtual. Ketika itu ujiannya sangat lama karena gurunya itu harus menunggu setiap anak-anak dari berbagai kota yang ada. Dan akhirnya karena terlalu lama menunggu, Josia bosan. Bapak Ibu, saya mengambil perumpamaan dari anaknya orang ya, karena saya belum punya anak, jadi maaf harap dimengerti ya. Dan Bapak Ibunya jangan marah ya, saya pakai anaknya ya. Josia mulai bosan dengan menunggu gurunya yang sangat lama itu. Dan karena mulai bosan, dia kemudian melakukan berbagai hal yang sebenarnya kita merasa biasa aja. Dia kemudian mencoret-coret kertas yang ada, dia mencoret-coret buku untuk ujiannya. Dia kemudian ambil kertas, lipat-lipat dan segala macamnya. Dia tidak menunggu dan dia tidak mendengarkan gurunya. Gurunya mengajak untuk menyanyi, dia tidak ikut. Hal ini nampaknya biasa aja karena kita tahu dia masih anak-anak.
Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya melihat hal tersebut, saya menyadari satu hal. Josia bukan lagi statusnya pada saat itu, pada saat ujian itu, pada kesempatan itu, Josia statusnya bukan lagi anak. Tapi dia memiliki status yang baru, yaitu murid. Dia memiliki status yang baru, murid dari guru les itu. Maka seharusnya dalam statusnya yang baru itu, dia dapat mengerjakan semua tanggung jawabnya. Dia dapat mengerjakan apa yang dikehendaki oleh gurunya. Dia dapat mengerjakan, duduk tenang, bertindak sesuai dengan status yang dimilikinya. Setelah itu saya mengerti karena dia masih baru saja memiliki status itu. Status sebagai seorang murid. Saya menyadarkan dia. Saya menyadarkan Josia. Josia, kamu sekarang adalah seorang murid loh. Seorang murid itu, murid yang baik itu harus belajar dengan baik. Murid yang baik itu gak suka tuh dengan coret-coret. Murid yang baik itu gak suka, gak dengar gurunya. Murid yang baik itu akan mendengarkan gurunya. Apakah kemudian setelah saya memberitahukan anak itu dan kemudian Josia langsung mau untuk bertindak dengan baik? Jawabannya iya. Josia langsung bertindak dengan baik. Dia sadar dia seorang murid, dia tutup buku yang dia coret-coret tadi. Setelah itu apa? Sebentar lagi kumat lagi, coret-coret lagi. Coret-coret lagi. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sama halnya ketika Roh Kudus ada dalam diri kita. Roh Kudus itu berjalan bersama-sama dengan kita. Dan mengingatkan kita akan status kita yang baru. Yakni keluarga Allah. Yakni anak-anak Allah. Lalu apakah kita langsung berbalik ke jalan Tuhan? Ketika Roh Kudus menyadarkan setiap kita bahwa kita bukan lagi orang berdosa, kita adalah anak-anak Allah. Setiap kali hari Minggu disadarkan melalui khotbah, apakah kita bertobat? Apakah kita sadar? Iya, sadar. Sebentar aja, setelah itu kumat lagi. Kumat lagi. Itulah sebabnya pada bagian ini Paulus meminta kita untuk berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus terus menerus. Berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus terus menerus. Apa itu berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus terus menerus? Yang dimaksudkan oleh Paulus adalah orang yang berjalan bersama dengan Roh Kudus bukan satu kali berjalan setelah itu sudah. Gak ngapa-ngapain lagi. Tidak. Berjalan bersama dengan Roh Kudus yang dimaksud oleh Paulus di sini, hidup bersama dengan Roh Kudus di ayatnya yang ke-16 itu sebenarnya dapat diartikan kalau di dalam terjemahan aslinya itu dapat diartikan sebenarnya berjalan, bukan hidup, berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Dan berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus ini, kata ini bersifat terus-menerus, berkelanjutan, enggak selesai-selesai, terus-terusan. Yang artinya apa? Ketika kita menghadapi kehidupan kita, ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan status baru kita sebagai anak-anak Allah. Ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Mengingatkan kita bahwa itu bukan hal yang seharusnya. Itu bukan hal yang sepantasnya dilakukan oleh anak-anak Allah. Roh Kudus menyadarkan seseorang untuk dapat terus menyadari status baru yang dimilikinya. Hari ke hari, waktu ke waktu, orang yang hidup, orang yang berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus itu semakin hari semakin peka. Peka bahwa dirinya bukan lagi orang berdosa. Dirinya bukan menyandang status keberdosaannya, bukan. Tapi dirinya adalah anak-anak Allah.
Sebaliknya ketika seseorang tidak lagi berjalan bersama-sama dengan Allah, sebaliknya ketika seseorang tidak berjalan bersama dengan Allah terus-menerus, dia akan kehilangan kepekaannya akan dosa-dosa yang dilakukannya. Banyak hal yang mungkin Bapak Ibu sadari atau saudara-saudara sadari dalam kehidupan yang sebenarnya itu adalah dosa. Tapi banyak hal dalam kehidupan kita udah gak sadar itu adalah dosa. Dan enak sekali kita melakukannya karena kita gak sadar. Mengapa kita gak sadar? Karena kepekaan kita sudah hilang. Kebas. Ketika tangan Bapak Ibu sudah kebas, pegang apapun udah gak ada rasanya. Ketika melakukan dosa dan hati kita sudah kebas, tidak memiliki Roh Kudus yang hidup dan berjalan bersama-sama dengan kita, maka perasaan kita itu sudah kebas. Dosa itu gak kerasa lagi dosa. Dosa itu ya udah, jalanin aja. Apakah kita yang berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus lantas mampu melakukan semua yang dikehendaki Allah? Tentu saja tidak bisa kalau dengan kekuatan kita. Karena setiap kita itu mengalami ataksia rohani. Kita pernah di dalam status keberdosaan itu. Walaupun sekarang kita di dalam status sebagai anak-anak Allah, hati kita, pikiran kita menyadari bagaimana kehendak Allah yang sebenarnya, bagaimana jalan yang Allah kehendaki sebenarnya. Kadang-kadang kedagingan kita ini justru membuat kita menjalani apa yang tidak seharusnya. Kita ingin semakin dekat dengan Allah, tapi perjalanan kita, pengendalian diri kita itu semakin hari semakin buruk. Dan itulah akibat daripada kita menggunakan kekuatan kita dan bukan dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya di dalam bagian yang kedua Paulus mengatakan, berilah, jikalau engkau memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu akan tidak tunduk di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu, ketika kita mengingat anak kita, mengajari anak kita untuk belajar. Ketika saya mengingatkan Josia untuk belajar, apakah Josia langsung menjalankan statusnya sebagai seorang murid? Apakah Josia lantas kesurupan dan kemudian dia mengambil kacamata dari papa mamanya dan kemudian dia bisa mengerjakan setiap soal-soal yang ada? Tidak, bukan. Anak itu perlu dituntun, anak itu perlu dibimbing, anak itu perlu dipimpin untuk menjalankan status barunya sebagai seorang murid. Perlu dipegang tangannya untuk mulai menulis. Seorang anak apakah lantas ketika dia ingin belajar membaca, menulis, menghafal, apakah kita hanya akan memberikan dia kertas, buku dan juga pensil? Dan lantas dia kemudian kesurupan dan kemudian dia bisa mengerjakan semuanya? Tidak, bukan? Kita perlu pimpin dia menulis bagaimana lingkaran, bagaimana garis, bagaimana A, bagaimana membedakan B dengan D, yang mana yang perutnya di depan, yang mana perutnya di belakang. Kita harus pimpin dia perlahan-lahan, memimpin anak itu perlahan-lahan dan kemudian dia bisa mengerjakan status baru yang dimilikinya. Dan itulah yang disadari oleh Paulus ketika seseorang berjalan bersama-sama dengan Roh. Berjalan bersama-sama dengan Roh menyadarkan kita akan apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Menyadarkan kita akan status baru kita. Namun tidak lantas membuat kita mampu mengerjakan status baru kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan, jikalau kamu dipimpin oleh Roh, jikalau
kamu dipimpin oleh Roh. Apakah kemudian seseorang yang dipimpin oleh Roh seseorang yang dipimpin oleh Roh kemudian kesurupan dan kemudian tidak bisa mengendalikan lidahnya dan ngomong entah apa? Tidak, bukan? Itu bukan ajaran Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa seseorang yang dipimpin oleh Roh itu tidak bisa mengendalikan lidahnya. Tidak. Alkitab tidak mengatakan itu. Alkitab mengatakan jikalau kamu dipimpin oleh Roh, kamu tidak akan berada di bawah Taurat. Apa maksudnya di bawah Taurat? Yang dimaksud oleh Paulus di bawah Taurat ini menyangkut dengan pembahasannya dalam surat ini. Di bagian yang kedua, yaitu di pasal yang ketiga dan juga pasalnya yang keempat. Taurat ada. Paulus mengatakan Taurat ada untuk memperlihatkan dengan jelas bahwa umat Allah itu bukan hanya tidak lepas dari kegagalan, tapi lebih daripada itu umat Allah rutin untuk melakukan kedagingan. Umat Allah sering sekali gagal. Umat Allah terkurung, terikat di dalam belenggu dosa. Sehingga Taurat ada bukan untuk menyelamatkan seseorang, bukan. Tapi Taurat ada untuk menuntun seseorang mampu melihat pribadi yang sempurna. Pribadi yang dapat melakukan semua yang dikehendaki oleh Allah. Taurat membawa kita melihat siapa sang penyelamat. Yaitu Yesus Kristus. Taurat ada, Taurat diberikan itu untuk menuntun bangsa Israel, umat pilihan Allah untuk melihat Yesus Kristus. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Taurat itu hanya alat. Taurat itu bukan pribadi. Taurat hanyalah alat sehingga dia tidak mampu memberikan kita kekuatan untuk dapat melakukannya. Taurat membawa kita melihat Yesus, tapi Taurat tidak memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat mendekat kepada Yesus. Tidak. Taurat tidak membawa kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tidak. Oleh karena itu Paulus mengatakan berikan dirimu dipimpin oleh Roh. Roh adalah pribadi, bukan alat. Roh bukan hanya memimpin kita untuk dapat melihat Kristus, tapi dia memimpin kita untuk mendekat kepada Kristus. Memimpin kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Memimpin kita untuk dapat berjalan di jalannya Yesus. Memimpin kita untuk keluar dari belenggu dosa dan masuk ke dalam satu proses yang hari ini kita sebut dengan pengudusan. Sanctification. Proses itulah yang seharusnya seseorang yang telah diselamatkan jalani. Proses pengudusan. Pengudusan itu bukan nanti setelah mati baru dikuduskan, bukan. Kristus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kristus mengajarkan, Paulus bahkan mengajarkan bahwa pengudusan, proses kita dikuduskan adalah di dunia ini. Bukan di akhirat nanti, bukan. Pengudusan kita hari lepas harinya itu terjadi. Dan bukti dari pengudusan itu terwujud dalam kehidupan sehari-hari melalui apa? Melalui apa yang hari ini kita sebut dengan buah roh. Semakin hari, semakin seseorang dipimpin oleh Roh Kudus, semakin dia memperlihatkan buah roh dalam hidupnya. Itulah bukti dari seseorang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan
dipimpin oleh Roh Kudus, setelah itu kerasukan dan lidahnya bergetar-getar entah ngomong apa. Bukan. Gak ada. Bukan setelah dipimpin oleh Roh, badannya kejang-kejang dan kemudian gak bisa mengendalikan badannya, kemudian jatuh tergeletak-geletak. Bukan. Bukan. Roh Kudus bukan masuk dan kesurupan dalam diri seseorang. Bukan merasuki diri seseorang. Bukan. Tapi Roh Kudus memimpin seseorang. Cari di mana bagian Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus merasuki seseorang dan kemudian orang tidak dapat mengendalikan dirinya. Gak ada. Kecuali bikin Alkitab sendiri. Alkitab jelas sekali mengatakan bahwa Roh Kudus memimpin. Roh Kudus memimpin, menuntun. Apakah kita kemudian mau berjalan di dalam kehendaknya Roh Kudus, di dalam pimpinannya Roh Kudus? Ya kaki kita masalahnya. Lu mau jalan apa enggak sama Roh Kudus? Lu mau dipimpin apa enggak sama Roh Kudus? Lu mau jalannya cepat dengan Roh Kudus sehingga hari lepas hari buah Roh itu semakin tampak nyata dalam hidupmu, atau mau berlambat-lambat? Mau permisi dulu. Permisi dulu ya, saya mau ke sana dulu. Permisi dulu ya, saya mau ke situ dulu. Jalan-jalan dulu. Nikmati dosa dulu, baru nanti kembali. Apakah kita mau dipimpin oleh Roh? Dan jikalau kita dipimpin oleh Roh, Paulus mengatakan bahwa kita tidak akan berada di bawah hukum Taurat. Terakhir, ketika Paulus mengatakan diri dipimpin oleh Roh, itu tidak lantas membuat kita langsung sekejap berubah. Tidak. Ketika Paulus mengatakan diri yang dipimpin oleh Roh itu masuk ke dalam satu proses yang disebut oleh Paulus adalah hidup bersama-sama dengan Roh. Hidup bersama-sama dengan Roh, ayatnya yang ke-25. Ketika seseorang masuk di dalam pimpinan Roh, dia hidup bersama-sama dengan Roh. Dan kemudian di dalam hidupnya yang bersama-sama dengan Roh, dirinya yang dipenuhi oleh Roh itu, dia menjalani satu proses pengudusan yang merubahkan dia hari lepas harinya, yang membawa dia semakin hari semakin serupa Kristus, semakin hari semakin ditransformasi dari status keberdosaan, dari tingkah keberdosaan menjadi tingkah yang serupa dengan Kristus. Semakin hari semakin ditransformasi. Dan di akhir perikop ini Paulus mengatakan hiduplah menyatu dengan Roh. Karena dengan hidup yang menyatu dengan Roh, kita dapat bertahan di dalam proses itu. Seseorang yang telah dipimpin oleh Roh, apakah kemudian dia lantas berhasil melaksanakan setiap persoalan hidup, menyelesaikan setiap persoalan hidup? Tidak. Tidak serta-merta langsung sekejap kita bisa menyelesaikan semua persoalan hidup. Tidak. Kadang kita gagal menyelesaikan dalam persoalan hidup. Tapi ketika kita gagal, apakah kita mundur atau kita tetap berjalan di dalam pimpinan Roh? Seseorang yang mundur, maka dia adalah seseorang yang tidak menyatu dengan Roh. Hidupnya tidak menyatu dengan Roh. Tapi ketika Paulus mengatakan hidupnya menyatu dengan Roh, sekalipun dia di dalam pimpinan Roh Kudus, dia mengalami kegagalan, dia tidak akan menyerah. Sebaliknya dia akan terus menerus berjalan di jalan lurus. Jalan lurus yang tampak membosankan itu di dalam kedagingan kita. Tapi jalan lurus yang menuntun kita semakin serupa dengan Kristus. Jalan lurus itu melelahkan. Jalan lurus itu kadang-kadang pahit rasanya.
Tapi jalan lurus itu dapat dijalani setapak demi setapak sampai kepada tujuan akhirnya ketika seseorang hidup menyatu dengan roh. Ketika seseorang hidup menyatu dengan roh. Hanya melalui jalan bersama dengan roh. Hidup yang dipimpin, berjalan dipimpin oleh roh. Dan hidup menyatu dengan roh. Barulah status seseorang yang dipenuhi oleh roh. Status seseorang dipenuhi oleh roh. Hanya melalui 3 itu. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, kami menyadari bahwa terkadang kami bersyukur karena Engkau menyelamatkan kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus menyentuh hati dan pikiran kami, dan kemudian kami berpaling dari dosa. Namun terkadang setelah kami berpaling dari dosa, kami tidak menyadari status baru kami. Sehingga kami berlaku, bertindak seperti orang-orang berdosa. Seperti orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kami datang ke hadapan-Mu menyadari status baru yang di hadapan-Mu. Status sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau selamatkan. Beberapa dari kami menyadari status baru kami. Kami berjalan bersama-sama dengan roh. Namun kami tidak dipimpin oleh roh. Kami tidak memberikan diri kami untuk dipimpin oleh roh. Kami justru ingin menjadi tuan atas Engkau dan kami memimpin Engkau kemana arah kami kehendaki. Tuhan, tolong kami. Tolong kami. Kalau Engkau mendapati setiap kami tidak dipimpin, maka sadarkan setiap kami hari ini untuk dapat kembali ke jalan-Mu. Memohon pimpinan-Mu untuk dapat melalui semua persoalan hidup kami. Beberapa dari kami adalah orang-orang yang telah dipimpin oleh roh. Namun terkadang ketika kami menghadapi persoalan hidup, ketika kami menghadapi kegagalan yang ada di dalam pergumulan hidup kami menyerah, kami tidak sanggup, kami putus asa. Kalau Engkau mendapati setiap kami berada di fase ini, di posisi ini, Tuhan tolong kami. Tolong kami untuk menyatu bersama-sama dengan roh. Sehingga setiap kami menjalani jalan lurus, jalan yang Engkau tapaki, jalan yang Engkau ingin kami lalui, supaya kami semakin serupa dengan Kristus. Maka ajarlah kami dan berilah kami kekuatan. Berikanlah kami semangat, agar ketika kami kesulitan, ketika kami gagal menghadapi persoalan hidup, kami mampu kembali kepadamu. Tuhan, dimanapun fase kami berada, Engkau yang mengerti dan Engkau yang tahu semua itu. Kami mohon, sesuai dengan kehendak-Mu dan waktu-Mu, Engkau mengurapi setiap kami. Sehingga setiap kami dipenuhi oleh roh di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kami mampu datang ke hadapan-Mu. Mampu Engkau sucikan. Mampu menjalani proses pengudusan yang berasal daripada-Mu. Tuhan, tolong kami, pimpin kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon pimpinan daripada Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Amin.